Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering sekali mendengar bahwa rumah si fulan atau tempat si fulan ditempati oleh jin. Apakah ini benar? Sebenarnya permasalahan ini ada kebenarannya dan ada juga salahnya. Adapun sisi kebenarannya, permasalahan ini bisa terjadi serta dapat pula disaksikan. Syariat Islam juga mengabarkan tentang hal itu. Pada pembahasan yang lalu, telah kita sebutkan kisah seorang pemuda dari kalangan Anshar yang mendapati jin dalam bentuk ular di dalam rumahnya. Kisah lengkapnya dapat ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim. Abdullah bin Muhammad bin Al-Kursi berkata, Hasan bin Juhur bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Ilyas, dari Abu Ibad bin Ishaq, dari Ibrahim bin Muhammad bin Talha, dari Sa'ad bin Abu Waqash, dia berkata, ketika aku berada di luar rumah, tiba-tiba utusan istriku datang dan berkata, istri Anda memanggil. Akan tetapi aku tidak mempercayainya, namun aku tetap masuk ke dalam rumah, lalu bertanya, ada apa? Istriku berkata, ular ini sambil menunjuk ke arah ular itu, pernah saya lihat di kampung pedalaman ketika saya mampir ke sana. Ketika saya lama tidak melihatnya lagi, tiba-tiba saya melihatnya sekarang. Ular itu memang yang pernah saya lihat, saya mengenalinya dari matanya. Maka aku berkata kepada ular ini, setelah melakukan puja dan puji kepada Allah, sesungguhnya kamu telah menyakiti saya, dan saya bersumpah kepada Allah, jika saya melihatmu sekali lagi, saya akan membunuhmu. Maka ular itu pun keluar, dia meluncur keluar dari pintu rumah. Di dalam kitab Al-Funun, Ibnu Aqil menceritakan, kami mempunyai sebuah rumah di Zafar, salah satu kota di kawasan Baghdad. Setiap kali ada orang yang menempatinya, mereka akan mati. Suatu ketika, seorang lelaki yang hafal Al-Quran datang dan menempati rumah itu, kami melihatnya keluar dengan selamat. Maka tetangga di sekitarnya merasa heran dan bertanya-tanya. Maka orang ini berkata, ketika saya menginap di rumah ini, saya melakukan syalat Isya, lalu saya membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang muncul dari sumur, dia mengucapkan salam kepada saya. Maka saya pun merasa takut. Lelaki dari dalam sumur tadi berkata, tidak apa-apa, tenanglah, ajarkanlah sesuatu dari Al-Quran kepada saya. Maka rasa takut saya pun pupus sudah. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana cerita tentang rumah ini sebenarnya? Dia menjawab, kami adalah kawanan jin Muslim. Kami membaca Al-Quran dan melakukan syalat sacrifice. Sementara, yang menempati rumah ini adalah orang-orang fasik. Mereka gemar melakukan pesta dan meminum khamar. Maka kami pun mencekik mereka. Saya lalu berkata, jika kamu muncul pada malam hari seperti ini, saya takut kepadamu, dan lebih baik kamu muncul pada siang hari. Dia berkata, ya. Maka jin tadi muncul pada siang hari, saya pun menjadi terbiasa dan akrab dengannya. Banyak sekali cerita dan kisah nyata mengenai hal ini, dan sebagiannya sudah kita sebutkan. Adapun sisi kebatilannya adalah, terkadang banyak orang yang menyebarkan kisah dan peristiwa seperti ini, dengan penuh dusta dan kebohongan besar belaka, hanya demi tujuan pribadi dan kepentingan duniawi saja. Dan saya akan menyebutkan kisah nyata dalam hal ini. Syekh Yasin Ahmad Aid berkata, pada beberapa tahun silam, wafatlah seorang lelaki di sebuah perkampungan. Dia meninggalkan rumah yang sangat indah, megah dan terasing dari rumah-rumah yang lain. Bangunan rumah itu sangat luas, kamarnya sangat banyak dan dihiasi dengan berbagai jenis lukisan dan perhiasan yang sangat menarik dan indah dipandang. Di halaman muka rumah ada air mancur yang dibangun dengan menggunakan marmer lembut. Di sekitarnya juga terdapat beberapa jenis patung dengan berbagai corak dan warna, sementara air mancur keluar dari mulut-mulutnya. Lelaki itu tidak mempunyai anak yang mewarisinya. Setelah pemiliknya wafat, rumah itu tidak pernah dihuni manusia dan ditinggalkan kosong begitu saja. Maka kaum kerabatnya sepakat untuk menjualnya. Mereka berpikir bahwa harganya akan sangat mahal dan mereka pasti akan mengantongi harta uang yang sangat melimpah. Ketika mereka mengumumkan bahwa rumah ini akan dijual, tiba-tiba tersiar berita bahwa rumah ini dihuni oleh jin. Di dalamnya juga terdapat jin Ifrit. Berita ini tersiar secara luas hingga menjadi buah bibir orang-orang di kala begadang dan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Jika ada orang yang tidak mempercayai berita ini, dia akan pergi melihat rumah itu pada malam hari. Sekembalinya dari sana, dia akan meyakini bahwa rumah ini benar-benar dihuni setan. Maka ahli waris ini pun bermaksud untuk meminta tolong kepadanya. Pemuda ini meminta sejumlah upah yang cukup banyak kepada mereka, dan dia menjamin akan mengusir jin, termasuk jin Ifrit. Maka mereka pun setuju, dan mereka memberikan setengah dari upahnya terlebih dahulu.
Pada sore harinya, pemuda itu pergi menuju rumah itu dengan membawa senapan sebagai sarana penolong baginya saat diperlukan. Ketika dia sampai di rumah tersebut, dia beristirahat sebentar. Setelah memadamkan lilin, dia pun tidur. Tidak berapa lama dia merasakan ada orang yang menarik selimutnya, maka dia pun memeganginya dengan sekuat tenaga. Dia bertanya, "Siapakah yang menarik selimut ini?" Orang itu berkata, "Saya adalah jin, Ifrit, dan saya mesti mengambil selimutmu, karena kalau tidak, aku akan memakai tubuhmu." Tiba-tiba pemuda itu melepaskan selimut yang dipegangnya, sehingga menyebabkan jin Ifrit itu jatuh telentang. Lalu pemuda itu menginjak dadanya dan mengarahkan senapan kepalanya. Pemuda itu berkata, "Beritahukan kepada saya siapa Anda." Maka dia pun Ifrit merasa sangat takut kepadanya, lalu berkata, "Lepaskanlah saya akan memberitahukan hakikat diri saya kepada Anda." Pemuda itu berkata, "Bicaralah wahai Ifrit." Orang itu berkata, "Saya bukan Ifrit dan saya juga bukan jin, tetapi saya adalah manusia seperti Anda. Barangkali yang membedakan kita hanyalah warna kulit saya yang hitam dan bentuk rupa saya yang buruk." Maka pemuda itu melepaskannya, lalu dia menyalakan lilin untuk melihat siapa gerangan orang ini. Maka dia melihat seorang budak yang sangat hitam dan telanjang bulat. Pemuda itu berkata, "Beritahukan kepada saya, mengapa kamu berada di dalam rumah ini?" Orang itu berkata, "Sesungguhnya keterpaksaanlah yang membuat saya berada di sini, karena saya adalah seorang hamba Allah yang sangat miskin, tidak mempunyai pekerjaan lagi, mempunyai keluarga besar, hanya saya yang menanggung hidup mereka. Lalu saya mendatangi seseorang untuk meminta pekerjaan yang dapat menghidupi saya dan keluarga saya. Maka dia menyuruh saya untuk mendatangi rumah ini pada setiap malam dan menginap di sini. Dia berpesan kepada saya, jika saya merasa ada orang yang mendekati rumah ini, saya bertepuk dengan kedua tangan dan saya memukul kalang yang telah saya sediakan untuk tujuan ini. Jika saya melihatnya melewati jembatan, saya mukulkan air hingga dia terpancar dari mulut-mulut patung ini. Lalu saya naik ke atas air mancur, dan saya berteriak dengan suara yang sangat keras dan beragam yang membuatnya takut. Kemudian dia berpesan kepada saya untuk merahasiakan perihal ini. Ketika pemuda itu mendengarkan penuturan dari orang ini, dia pun menggiring orang ini dan menyerahkannya kepada ahli waris pemilik rumah itu. Lalu dia menceritakan kisah yang sebenarnya. Akhirnya diketahuilah bahwa lelaki yang menyuruh orang itu adalah orang yang berminat untuk membeli rumah ini dengan harga yang sangat murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.